Swastiastu. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Gering pandemi COVID-19 yang mewabah masyarakat global, tak terkecuali Bali, membuat masyarakat jadi lebih waspada dalam menjaga kesehatan. Tak bisa dipungkiri pandemi ini memberikan banyak perubahan pada kehidupan. Dampak pada segi kesehatan masyarakat terlihat begitu jelas. Selain itu, dampak pada sisi ekonomi juga terasa terutama bagi para pekerja lapangan. Meskipun begitu, bukan berarti kondisi ini bisa membuat kita jadi patah semangat. Menyerah dengan keadaan justru bukan jadi pilihan yang terbaik. Menghadapi keadaan jadi kunci yang bisa kita lakukan selama masa pandemi COVID-19. Berani menghadapi dan memahami keadaan yang ada, bisa membuat kita sadar untuk langkah tepat yang harus dilakukan. Dengan realita dan kondisi yang terjadi, bagi kebanyakan orang tidak ada jalan keluar dari musibah saat ini. Mereka hanya dapat menyerah dan pasrah dengan keadaannya, tanpa jaminan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ciri sikap itu ialah perasaan kehilangan pegangan, perasaan tidak dibutuhkan, dan perasaan bingung karena sikap lingkungannya yang acuh tak acuh. Kondisi seperti ini dengan tingkat penggunaan teknologi digital yang menuntut untuk melakukan aktivitas serta rutinitas dalam kehidupan sehari-hari akan mengharuskan dan menyesuaikan untuk menerapkan secara merata dan keseluruhan hadirnya perkembangan revolusi industri 4.0. Sebagai manusia juga membutuhkan motivasi dari dirinya sendiri, agar mampu meningkatkan produktivitas di tengah kondisi dan rintangan yang dialami saat ini. Leluhur Bali memang mewariskan berbagai ajaran tertulis dan lisan untuk menghormati alam dan isinya. Secara konsisten ajaran ini tentu dipegang ketika wabah datang menghampiri. Para tetua memaknai yang wabah datang sebagai pembawa pesan dari Niskala, Mang dan Nenten Merkak Dadus Jatma, agar tidak congkak sebagai manusia. Datangnya wabah pun menjadi momentum kesadaran, mulat sarira, memasuki dan memahami diri. Memeriksa ke dalam, bukan menyalahkan keluar. Wabah bisa menyerang lahan pertanian, ternak, dan manusia. Para petani umumnya punya berbagai kisah kegagalan panen karena serangan hama. Biasanya disebabkan oleh hama walang sangir, ulat, wareng, dan tikus. Hidup petani yang sahaja dibuat morat mereh. Walang sangir, ulat, wareng, dan tikus seperti mengikat janji, bergilir menyerang sawah dan lumbung petani. Alih-alih mengumpatnya, para petani malah memberi gelar kehormatan, jero, kepada wereng dan tikus. Hama diajak ngomong dan disapa dalam upakara, mekaon jero, ne mekaon. Pergilah tuan dan tuan, pergilah tuan dan tuan. Diucapkan tanpa nada benci, jauh dari perasaan bermusuhan atau musuh. Diucapkan dalam suasana rindu suci penaklukan hama, nangluk merana. Tikus diberi gelar kehormatan lebih spesifik sebagai jero ketut. Kalau petani sudah habis-habisan berdoa, dan tetap saja sudah dilalap tikus untuk kesekian kali panen, barulah tikus diburu. Ini dilakukan lewat prosesi permohonan maaf tinuning yang sangat serius. Perburuan dihayati sebagai ritus suci. Ditutup dengan upakara pensucian somya, ngaben tikus. Baik nangluk merana dan ngaben tikus dilandasi permintaan maaf dan permohonan suci kehadapan Batara Bedugul, berakar kata dari Bedugul, arca penjaga, yang tidak lain dari personifikasi Batara Hyang Ganapati, Ganesha, yang menguasai segala kekuatan alam bawah dan penghubung ke alam atas. Terasa bagaimana kearifan leluhur Bali menganggap virus sebagai bukan sesuatu yang harus dibenci apalagi dimusuhi, namun bagian dari kehidupan di alam semesta ini. Kearifan leluhur Bali tidak menganggap alam semesta ini sebagai suatu kancah peperangan dengan saling merusak bahkan membinasakan dalam suasana destruktif, namun suatu kesatuan dan persatuan kehidupan yang jauh lebih indah apabila dihadapi dengan suasana konstruktif. Maka filsafat kesehatan leluhur Nusantara memang lebih cenderung bukan kuratif membinasakan virus yang sudah terlanjur menyerang manusia, namun lebih cenderung fokus pada upaya preventif sesuai paradigma kesehatan WHO abad 21, yaitu senantiasa menjaga kesehatan demi memperkuat daya tahan tubuh manusia agar mampu mencegah jangan sampai diserang oleh virus dan berbagai sumber penyakit lain-lainnya. Di tengah situasi sulit ini, seluruh aktivitas kita dimaksimalkan dalam penggunaan teknologi. Semuanya akan bermanfaat secara produktif, ketika kita mampu membangun dan melandasinya dengan harapan dan motivasi yang kuat dari diri sendiri maupun orang lain.
Oleh karena itu, selain kita menjaga imun daya tahan tubuh dengan pola makan yang baik, menggunakan masker, hand sanitizer, mematuhi protokol kesehatan dan peraturan pemerintah. Dan yang terpenting kita harus mempunyai harapan dan pikiran. Karena sumber penderitaan adalah pikiran. Jadi tetap jaga pikiran, berpikir secara sadar dengan kebutuhan yang ada. Selalu berproses dan beradaptasi di masa sulit ini, kita pasti bisa. Bali bangkit, Bali pulih, Bali rahayu. Om Santi, Santi, Santiorm.